Qala sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim, siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim maratan, satu kali, sekali membaca bismillah, baik dimanapun dan kapanpun dan saat apapun, baca bismillahnya nih, baik itu ketika hendak makan ataupun ketika memulai sesuatu yang bagus-bagus, dibacanya bismillahirrahmanirrahim, lam yabik min dunubihi jarbatan, tidak akan tersisa daripada dosanya meskipun hanya cuman sebiji jarak aja lagi, meskipun setinggal sebiji sawi pun pada ada lagi, hilang dosanya. Tapi dosa apa ini? Dosa yang dosa-dosa kecil hilang. Nah, jadi bismillah ini termasuk daripada kalimat penghapus dosa juga. Kemudian lagi waqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man kataba bismillahirrahmanirrahim, siapa yang menulis kalimat bismillah, yang sudah membaca nih, ini menulis ulang. Siapa yang menulis kalimat bismillah fajawada, maka dia baguskan tulisannya, diolahnya kayak kaligrafi, bagus menulis. Maunya kada bagus juga ya ditulisnya kalimat bismillah dengan sesuai kemampuannya, cuma hanya menulis. Siapa yang menulis dengan kalimat bismillah dengan tulisan tangannya, karena apa tujuannya? Ta'ziman lillah, karena memuliakan dengan nama Allah, karena senang dengan Allah Ta'ala, karena cinta dengan Allah, maka menulis namanya. Pian orang tuh nang jatuh cinta, bukan pian nang biasa jatuh cinta tuh, disambat tuh orang ngarannya aja asa meligup ya dada mendengar namanya tuh tadi, sama ngarannya aja asa mendibar hati kita nih. Nah kayak itu juga nih. Siapa yang menulis bismillah, kenapa? Karena hanya mentazimkan Allah. Bukan orang asing kan, bukan orang asing. Apabila inya cinta atau lawan pacarnya atau kekasihnya atau bini atau lakinya, maka kenanya ditatonya. Nah, menulis di tangan lah, di belakang lah, ditulisnya namanya, nama kekasihnya tadi, tanda cintanya, kisahnya nih. Nah kayak itu juga kalau kita kan kada boleh mentato awak, kada boleh. Ini kita menulis di kertas ataupun di dinding atau dimanapun, menulis kita baguskan tulisan tadi, kita melihat kaligrafi. Mana ahli kaligrafi ini ditulisnya oleh nama bismillah, ada bentuk kapal, ada bentuk apa lagi macam-macam olah bismillah tadi kalau diolahnya dengan tujuannya untuk membesarkan nama Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Nah, maka bagi orang itu diampuni dosa-dosanya, baik itu dosa nang terdahulu ataupun dosa nang akan datang. Nah, ini bagi orang yang menulis kalimat bismillah, dibagusakannya tulisannya itu tadi. Nah, makanya kita pun di buku-buku catatan kita awali dengan bismillah, di atasnya tulis juga dengan bismillah, dengan tujuan mentazimkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita menulis dengan bismillah tadi, kita baguskan tulisannya, maka diantaranya Allah akan mengampuni akan dosa-dosa kita. Tapi ini dosa-dosa kecil, dosa-dosa halus-halus, dosa-dosa yang ada berhubungan dengan makhluk lain. Artinya apabila berhubungan lawan orang lain, maka tetap dengan minta maaf juga. Apabila ada hak-hak orang lain, pulihkan juga. Nah itu. Ini dosa-dosa kecil, dosa-dosa nang lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala itu maha pengampun, makanya kalimatnya pun kalimat kasih sayang, bismillah
Bismillahirrahmanirrahim. Satu hadis lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza kataba ahadukum bismillahirrahmanirrahim." Apabila menulis salah seorang kamu dengan bismillah, fal yumid rahman, maka ia panjangkan kalimat ar-rahmannya. Menulis bismillah, bismillahirrahman. Nah, kalimat ar-rahmannya itu dipanjangkan. Ro-nya panjang, ha-nya dipanjangi, mim-nya dipanjangi. Panjang daripada kalimat yang lainnya nih. Dipanjangkannya kalimat ar-rahmannya. Innallaha subhanahu wa ta'ala zainus sama bil kawakib. Jadi Nabi kita, sesungguhnya Allah menghiasi langit dengan bintang-bintang. Langit bila ada bintangnya ada bagus. Bintang itu baik itu bintang nang malam, bintang nang malam ada dua, bintang nang halus, bulan termasuk bintang juga. Kemudian bintang nang siang adalah bintang matahari. Itu kalau di dalam ilmu apa namanya, tata surya, yang disebut bintang itu adalah bulan, matahari, lawan bintangnya itu disebut bintang. Maka Allah menghiasi langit dengan bintang. Wa zainul malaikat bi Jibril, dan menghiasi malaikat dengan Jibril, pemimpinnya nih. Wa zainul jannah bil hur, dan menghiasi surga dengan bidadari. Di surga itu apabila kadada bidadarinya sunyi. Siapa saat ini penghuni surga? Yaitu bidadari. Bidadari sudah ada ini di dalam surga itu. Sudah banyak, bahkan tiap-tiap hari bidadari itu ditampaikan ada cermin di surga ada deh. Lalu bidadari itu bercermin melihati kabungasannya nih. Habis itu ada lagi cermin yang lain ditampaikan juga calon lakinya nang lagi di dunia. Calon lakinya nang di dunia melihatnya dengan calon lakinya tadi apabila mengerjakan kebaikan, 4 mengaji, 4 selawatan, 4 sembahyang, maka senangnya. Nah, ada harapan lakiku ini bakalan masuk surga. Ada bersinggah dulu di neraka. Tapi apabila melihat bakal calon lakinya tadi maksiat, makanya sedih, menangis, bahkan sampai pun malaikat penjaga neraka menegur juga, kenapa kamu hai bidadari jadi menangis? Ujarnya, aku melihat calon lakiku ini bermaksiat. Maka apa ujar malaikat, jangan sedih, kamu kada dapat laki-laki itu, ada aja kena laki-laki yang lain yang masuk surga. Maka laki-laki yang lain itu lebih banyak dapat jatah. Terus nang calon lakinya itu apa masuk ke dalam neraka. Ya, maka Allah menghiasi surga dengan bidadari. Abu binian pang jangan masuk ke dalam surga kena ya jadi bidadari. Abu binian masuk surga makanya menjadi bidadari. Kemudian menghiasi surga dengan bidadari wal qusur, dan istana-istana. Nah, istana-istana di dalam surga itu terbuat daripada mutiara, terbuat daripada yakut, merah delima. Itu istana yang ada di surga sana. Nah, kemudian lagi wa zainul anbiya bi sayyidina Muhammad, menghiasi anbiya dengan sayyidina Muhammad. Makanya nabi kita itu adalah perhiasannya para anbiya, para nabi. Nabi jumlahnya yang wajib kita ketahui ada 25. Di antara 25 itu ada 5 yang disebut nabi ulul azmi. Di antara 5 itu ada pulang satu pemimpinnya, yaitu nabi kita Muhammad. Kemudian lagi wazainul ayyam, dan menghiasi hari dengan hari biyaumil Jumat, dengan hari Jumat. Makanya apa ujar Bilal rajin, sesungguhnya hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam min Aidul Muslimin. Allah, Jumat itu adalah hari rayanya orang Islam. Kemudian lagi wazainul layali, dan menghiasi malam bilailatul qadri, dengan malam Lailatul Qadar. Wazainus suhur bisahru Ramadan, dan menghiasi bulan dengan bulan Ramadan.
Kemudian wa zainul masajid bil Ka'bah. Nah, dan menghiasi masjid dengan Ka'bah. Jadi kita bintangnya masjid yaitu adalah Ka'bah. Nah, kemudian ini yang dimaksud oleh Nabi nih. Wa zainul Quran, dan menghiasi Quran bi bismillahirrahmanirrahim. Jadi perhiasannya Quran itu apa? Bismillah. Di dalam kitab lain nih, kitab-kitab nang terdahulu itu terhimpun di dalam Al-Quran. Injil, Zabur, Taurat itu terhimpun di dalam Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu terhimpun di dalam Al-Fatihah. Quran nang 114 surah itu terhimpun di dalam surah Al-Fatihah. Makanya kita kada kaum membaca Quran 30 juz maka kirim Al-Fatihah. Kada kaum mengirimi arwah abah nih dengan bacaan Quran 30 juz, maka biasanya kita pasti napa Al-Fatihah. Ya Allah, memulai pengajian Al-Fatihah, menutup pengajian Al-Fatihah. Kada kaum kita membaca Quran lawasan, membaca Yasin din lawas. Maka dengan Al-Fatihah, karena Quran terhimpun di dalam Al-Fatihah. Kemudian Al-Fatihah terhimpun di dalam Bismillah. Karena kamu membaca Fatihah kepanjangan maka dibaca Bismillah. Bismillah pulang terhimpun di dalam titik napa? Di dalam titik ba. Bismillah itu rahasianya tersimpan di dalam titik ba. Titik ba yang mana? Yang di bawah atau yang mana? Ba ada titiknya, yaitu awal-awal titik ketika memulai tulisan huruf ba. Karena Quran itu kayak apa aja panjangnya diawali semuanya dengan titik. Kayak apa aja tulisan panjangnya banyaknya di awalnya adalah titik. Macam kita juga kayak apa aja gananya diawali dengan titik itu tadi. Itu mungkin insyaallah lah kita bahas panjang lebar ini di minggu yang akan datang. Mungkin kita ulangi kena satu hadis ini karena banyaknya bakal dikisah di dalam satu hadis ini. Adapun kesimpulan kita di malam ini, siapapun orangnya yang menulis bismillahirrahmanirrahim dengan niat memuliakan kalimat bismillah itu, maka Allah akan memuliakan namanya juga. Biar aja kada tapi terkenal di dunia, tapi malaikat kenal. Banyak orang nang dianggap remeh aja oleh manusia, nang kada diketahui oleh manusia, kada ada nang kenalnya, tetapi penduduk langit kenal. Kenapa? Karena Allah nang menghabarkan, oh hambaku nang saikong neta inya memuliakan namaku, dihabarkan oleh Allah lawan malaikat bahabar pulangnya lawan malaikat yang lainnya. Ada hamba Allah Ta'ala yang berandak di RT di Jorong situ, nah RT sekian, nah orangnya ada tapi diketahui oleh orang lain, tapi nya memuliakan dengan Allah. Bisa aja penduduk langit tahu, bisa aja orang yang terkenal benar, bisa aja ada artinya di hadapan Allah. Kita ini kan ianya kena itu ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini hidup satu mata aja. Ya paling lawas 60 tahun, tentu lawasnya adalah lawas di akhir, di alam barzah juga, lawas penantian kita di alam kubur. Kita berziarah ke makam Nabi, berapa ribu tahun sudah Nabi kita Hijriyah tahun 1400. Itu artinya Nabi kita sudah wafat lebih 1400 tahun. Lawas mana nih artinya di dalam kubur. Hidup kita setumatannya, itu pun kita nak setumat ini berhimat mencari sangu apa aja, sangu tuha, padahal belum tentu sampai tuha. Banyak menamui bapak pian julak nanam sawit, biasa apa sangu tuha. Dalam ada tantu tuha, ada nang jalan aja anu mati, ceramah mati. Kan orang ini mati sesuai dengan apa nang digawinya. Orang akan mati menurut apa nang kebiasaannya. Hari semalam Ustadz Yahya Waloni meninggal hatan khutbah. Orang Makassar
Bekasnya orang Kristen pendeta masuk Islam, jadi berceramah sidin kemana-mana, jadi dai mengisahkan sidin kayak apa keadaan orang Kristen, kayak apa konsep ketuhanan Kristen dibanding orang Islam. Bahkan apa ada penting lagi habis sidin sedekahkan harta sidin habis. Pokoknya sidin harta ini lebih berguna sayap nyamuk lah daripada harta ini lagi. Akhirnya apa, harus malam khutbah Jumat lah yang raya. Ya harus malam lah. 2 kali nih khutbah Idul Adha, khutbah Jumat. Hatan di atas mimbar meninggal. Macam ada juga yang meninggal hatan nyumbaleh sapi. Sapinya belapas sidin belapas juga. Macam juga. Rupanya kira-kira waktu latihan ya, artinya supaya lakas pagat tahan napas. Nyumbaleh tadi menahan napas ya, diingat lagi mahambusaan. Selaju mati juga. Ada juga itu macam-macam jadian tadi. Artinya kita ini kayak apapun keadaannya intinya bakalan mati dan telawas di kubur juga. Jadi anuan kita adalah apa sangu kita gasan di kubur. Namun menghabiskan dunia ini aja sampai kemana aja udah ada habisnya. Mengejar dunia laksana mengejar bayang-bayang. Kemana aja makin kita bukahnya makin bukah juga. Lagi belum bisi duit, membayangkan bisi duit 1 juta aja sebanyak mana sudah bisi duit 1 juta dari itu berubah pulang dah pikiran. Nak bisi duit 100 juta pulang. Angan-angan pulang andai kata bisi duit 100 juta. Bisi aja sudah 100 juta, hendak berapa pulang? Hendak 1 miliar pulang. Kita melihat kayak apa Haji Isam dari nang tedangar sugihnya deh. Tedangar sudah sugihnya membayangkan angka itu majasa tanang penanda hidup. Takutnya aja Haji Isamnya hendak berapa pulang? Sudah triliunan bisi nokar pulang 2000 ekskavator. Tahunnya aja hendak aja lagi nokar, hendak aja terus, artinya ada habis-habisnya. Dunia ini kan Nabi kita dikasih pun engkau 1 gunung emas, 1 gunung sudah emas. Itu hendak aja lagi bisi 2 gunung emas. Dibagi 2 gunung hendak lebih lagi, kada bakalan habisnya sampai tanah nang menyumpal mulut kita hanyar ampih. Artinya kita ini ya adalah rem-remnya juga. Waktunya mengaji, waktunya ibadah, waktunya begawi. Ada nang melulu gawian, ada melulu ibadah. Artinya dua-duanya. Pak, insyaallah pada pertemuan akan datang masih kita lanjut lagi daripada membahas masalah Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita tutup kajian kita, mungkin ada yang ditanyakan.